Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta salam dan selawat kita kirimkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad SAW. Nah, saya Nurul Zakina Al-Grajab dari kelas B2 dengan NIM 06520210122 program studi ilmu komunikasi yang akan memaparkan materi fenomena aplikasi TikTok dengan perkembangan perilaku remaja. Mungkin teman-teman sudah tahu apa itu TikTok. Jadi, sedikit penjelasan dari saya, TikTok merupakan aplikasi jejaring sosial atau platform video musik di mana pengguna bisa mengedit video, bisa membuat video, bisa membagikan video klip kita dengan fitur-fitur yang menarik dan filter-filter yang sudah disediakan oleh aplikasi TikTok ini. Tentu, perkembangan remaja setelah kehadiran adanya TikTok ini pasti akan membawa dampak negatif maupun dampak positif. Jadi, bahkan penelitian mengatakan bahwa kebanyakan remaja menghabiskan waktu untuk menggunakan aplikasi TikTok ini. Nah, adapun dampak negatif yang bisa saya paparkan apabila kita menggunakan aplikasi TikTok tidak secara benar, yaitu yang pertama, pemborosan waktu. Boomingnya aplikasi TikTok ini akan mempengaruhi manajemen waktu jika tidak diatur dengan baik. Yang kedua, memicu perbandingan antara ekonomi dan kehidupan sosial di masyarakat. Karena adanya konten yang memperlihatkan kehidupan hedonisme, kehidupan kemewahan akan menimbulkan kecemburuan sosial untuk beberapa orang. Yang ketiga, terjadinya bullying dan sarkasme. Orang-orang biasanya sengaja melakukan aksi bullying lalu memperlihatkan kepada masyarakat dengan tujuan menjadi viral. Yang keempat, tidak dibatasi umur. Kemudahan dalam mengakses semua konten-konten yang ada di TikTok akan menjadikan konten-konten yang tidak pantas akan dilihat oleh anak-anak karena terbukanya untuk segala umur. Selain daripada dampak negatif, adapun dampak positif apabila aplikasi TikTok ini digunakan secara benar. Ini yang pertama, update informasi berita. Berbagai macam berita bisa disajikan di dalam konten TikTok. Bisa itu politik, sosial, ekonomi, bahkan informasi-informasi yang penting lainnya. Yang kedua, memperoleh pendidikan dan pengetahuan yang luas. Dengan menggunakan aplikasi TikTok, setiap orang dapat mempelajari dari konten-konten yang mendidik. Yang ketiga, melatih kepercayaan diri. Biasanya masyarakat sangat antusias bersaing untuk menampilkan bakat dan muncul di depan umum dengan membuat konten-konten yang menarik. Yang keempat, menambah teman dan penghasilan. Dengan konten-konten yang viral, pasti akan berpengaruh dengan sosial maupun ekonomi, seperti meningkatnya teman-teman sosial media dan pendapatan yang didapatkan dari hasil konten tersebut. Lalu selanjutnya ada konten-konten yang termasuk dalam penyimpangan, yaitu yang pertama konten-konten negatif yang termasuk dalam berupa gambar pornografi, radikalisme, terorisme, sara, perjudian, pencemaran nama baik, penodaan agama, pelecehan, berita-berita hoax, bahkan pembulian dan penipuan. Contoh kasus yang dapat diambil dari konten penyimpangan yaitu pembulian seperti sudah dijelaskan di awal tadi, dan yang kedua joget berlebihan dengan pakaian seksi. Ini biasanya sebagian perempuan sengaja menggunakan pakaian seksi lalu membuat konten dan menyebarkan di aplikasi TikTok ini dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk menjadi viral. Untuk menghindari dari konten-konten penyimpangan, ada hal yang harus dilakukan, yaitu yang pertama, memilah dan menyaring konten-konten yang tidak bermanfaat untuk kita. Yang kedua, lakukan kegiatan lain selain daripada scroll-scroll TikTok. Karena ketika kita berjam-jam sudah scroll-scroll TikTok, maka kita bisa kecanduan dari aplikasi TikTok itu. Yang ketiga, pilihlah konten sesuai dengan kita, baik itu hiburan maupun pendidikan. Adapun yang dapat saya simpulkan bahwa fenomena dampak dari aplikasi TikTok ini akan sangat berpengaruh dari perilaku remaja. Maka kita harus menanggapi konten-konten yang menyimpang ini secara cerdas. Dan tentu sebagai pengguna aplikasi TikTok, kita harus membatasi diri dengan konten-konten yang tidak sama sekali bermanfaat. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya Nurul Zakina Al-Grajab. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.